Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar
lagi selamat siang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Saya melihat wajah yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita datang menyembah Tuhan, datang di hadirat Tuhan lebih lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami ada untuk datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan yang sungguh luar biasa, yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Buat Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Mulialah namamu. Siang hari ini kami datang menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Yesus
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Terima kasih Tuhan. Engkau memenuhi setiap sukacita kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya, Mari lambaikan tanganmu, Kau ada katakan. dalam hatiku, Amin. takkan patah semangatku, Takkan apa? takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Bapak Ibu. Dan pada kesempatan siang hari ini, kami menyambut Bapak Ibu yang pertama sekali hadir beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu, ada di sebelah kiri saya. Selamat datang beribadah di GPI Desimol. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Dan siang hari ini mari kita saksikan weekly news berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GPI Desimol dan Graha Mas, senang dapat kembali menyambut Bapak dan Ibu di sesi ibadah minggu ini. Mari kita saksikan update gereja di weekly news berikut ini. Married forever. Kelas pemuritan PMK Angkatan ke-9 akan kembali dimulai pada hari Jumat tanggal 20 September pukul 7 malam bertempat di GPI Desimol lantai 2. PMK merupakan kelas pengajaran dasar dalam pengenalan akan Tuhan di gereja kita. Anda akan mengalami pemulihan dan pembaharuan pola pikir dalam berjalan bersama Kristus. Untuk pendaftaran, silakan hubungi call center gereja. Ibadah Faith Kids, baik di Desimol maupun Graha Mas, diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 untuk Desimol dan pukul 8 dan 10.30 untuk Graha Mas. Mari parents, bawa anak-anak Anda ke ibadah anak agar tidak mengganggu kenyamanan jemaat lain dalam beribadah. Bagi orang tua yang membawa anak di ruang ibadah, mohon agar menempati kursi bagian belakang. Komsel merupakan komunitas atau keluarga di dalam Tuhan, di mana kita dapat bergaul, didoakan, serta bertumbuh bersama. Mari bergabung di dalam Komsel untuk dapat digembalakan dan dimuridkan. Selasa ini, sepakat berdoa akan diadakan secara onsite dan online. Onsite pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus, pukul 7.30 malam bertempat di Desimol. Untuk online, silakan klik link Zoom seperti biasa atau chat ke call center gereja. Bagi Anda yang ingin mendapatkan materi saat teduh, silakan scan barcode berikut ini. Anda akan tergabung dalam grup WhatsApp dan akan menerima materi saat teduh di grup tersebut. Berikut adalah liputan doa bersama jemaat dan pelayan Tuhan di lokasi Tanah Gereja pada hari Sabtu lalu, tanggal 31 Agustus. Update pembangunan gereja telah masuk tiak pancang sebanyak 120 batang yang berguna sebagai pondasi struktur bangunan. Dukung dan doakan terus pembangunan rumah Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur bagi dana pembangunan dan mari kita sukseskan pembangunan rumah Tuhan melalui persembahan rekening BCA di nomor 833-5677-222 atas nama Gereja Penyebaran Injil. QRIS telah tersedia, silakan scan serta amplop persembahan dapat diperoleh di kotak persembahan.
Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer ke rekening BCA di nomor 8335 164 888 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Atau scan QRIS untuk memberikan persembahan secara online. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Untuk informasi seputar pelayanan gereja, silakan hubungi call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Sekian Weekly News minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, janjinya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Siang hari ini kita terus datang menyembah Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Aku percaya janjimu, ya dan amin di dalam hidupku Tuhan. Aku percaya kekuatan yang Engkau berikan bagiku. Aku percaya Engkau selalu memberikan kekuatan di dalam hidupku Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang selalu setia, selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dimuliakan namamu, ditinggikan namamu di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Hatiku menyembah Engkau, biar tubuhku menyembah Engkau, memuliakan namamu yang agung. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Kami percaya kepadamu dengan segenap hati, segenap jiwa dan raga. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Bapa. Engkau pemilik hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan.
Sungguh tidak ada tempat yang terbaik buat kami selain di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur di siang hari ini kami beroleh kasih karunia-Mu untuk kami ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh memuji-Mu, menyembah Engkau Bapa. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur hanya oleh karena Kristus Yesus yang telah selamatkan kami dimungkinkan, kami dilayakkan, kami diperkenankan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang menebus kami, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang menjadi jalan yang baru, jalan yang hidup untuk kami masuk ke tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah-Mu yang melayakkan kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terima kasih Engkau terus Tuhan beracara dalam hidup kami. Lewat roh-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap kami. Roh Kudus yang bekerja menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin disempurnakan serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu atas kami, supaya seluruh hidup kami sungguh memuliakan Engkau Bapa. Kami mau menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan, supaya seluruh hidup kami adalah milik-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Dan sebelum saudara duduk, saudara bisa beri salam kepada kiri kananmu, depan belakang. Saya senang bisa bertemu yang kamu hari ini. Terima kasih Bu Walir. Haleluya. Bapak Ibu senang hari ini ada di sini? Amin. Ya, saya pun senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam ibadah ini. Saya tidak merasa tamu di sini. Saya bukan orang asing, tapi saya keluarga dari Bapak Ibu. Bapak Ibu terima saya sebagai keluarga. Iya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan ya. Tuhan yang membuat kita menjadi satu. Baik, mungkin ada Bapak Ibu sebagian belum mengenal saya. Ya, biar enggak terlalu pede. Nama saya Billy Tanasale. Ya, saya salah seorang penatua ya di Abelaf Kelapa Gading. Jadi keluarga kami dengan keluarga Pak Nathan dan Bunda ini ya bukan seperti keluarga tapi kami keluarga. Ya, kalau seperti itu berarti belum ya. Kami keluarga. Jadi senang sekali bisa ada di tengah-tengah keluarga yang sungguh mencintai Tuhan dan kita saling mencintai. Amin. Nah, pagi ini atau siang ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang berkata kepada saya begini, "Pak, susah ya jadi orang Kristen." Ada saudara di sini yang berpikir demikian. Susah jadi orang Kristen, ya. Saya tanya kenapa kamu berkata susah jadi orang Kristen? Ya karena banyak hal yang mesti dilakukan, ya, mesti lakukan ini dan itu, ya, mesti mengasihi, mesti mengampuni, ya, mesti hidup kudus dan sebagainya. Lalu saya bilang kenapa? Ya kalau kamu memang melakukan itu dengan kekuatanmu sendiri, ya kamu gak akan mampu. Saya pun yang sudah melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan juga punya kekurangan, punya kelemahan, susah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kalau itu dilakukan dengan kekuatan sendiri. Ya dia bilang bagaimana saya bisa mengasihi orang yang mengecewakan saya, orang yang menipu saya, orang yang melukai saya, orang yang merugikan saya, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Ya, dan sebagainya saudaraku. Ya, kalau kita lakukan itu
dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak pernah bisa lakukan yang baik seperti yang Tuhan mau. Tapi siang ini kita mau melihat firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar juga membacanya, tapi biarlah siang hari ini kita boleh mendengarnya, membacanya dengan hati kita. Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak Ibu akan memeteraikan firman ini di dalam setiap hatimu, dalam setiap jiwamu, sehingga kita semua bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Amin. Ya, itulah sebabnya kita ada siang hari di sini. Ya, kita ada di sini bukan karena kebiasaan, bukan karena kita, ya saya kan sudah ikut Yesus, ya jadi saya mesti ibadah setiap hari Minggu. Ya, itu tujuan yang biasa saudaraku. Tapi kita ada di sini karena Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Kita akan lihat bersama-sama ayat ini. Ya, kalau saya ajak Bapak Ibu kita membaca bersama-sama Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Mari baca sama-sama, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita akan sama-sama renungkan beberapa kata ya di dalam ayat ini ya supaya kita semakin mengerti siapa kita. Ya, dan untuk apa kita ada di dalam gereja ini? Untuk apa kita ada di dalam komunitas sel? Untuk apa kita ada sebagai seorang percaya kepada Yesus? Ya. Di dalam Efesus 2 ayat ke-10 ini mulai dari kata-kata ini. Karena kita ini buatan Allah. Saudaraku, kata buatan di sini dalam terjemahan yang lain dikatakan kita ini kepunyaan Allah. Wow. Saudara senang mendengar kata ini bahwa saudara kepunyaan Allah, saudara milik Allah. Allah pencipta langit dan bumi, Dia mencipta kita saudaraku, dan Dia yang memiliki kita. Itu sebabnya ada pemazmur berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita kepunyaan Allah. Saudaraku, kenapa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, kalau kita tidak berharga buat Tuhan, Yesus gak akan datang ke dalam dunia ini. Bahkan Dia mati di atas kayu salib. Karena Bapak, Ibu, dan saya berharga buat Tuhan. Karena kita adalah kepunyaan Allah dari semula. Ya, Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang mulia. Sebentar kita akan sama-sama renungkan itu. Jadi saudaraku, kalau kita aja di rumah kan kita punya sesuatu yang berharga, kita jaga benar, betul ya? Ya mungkin ada bapak-bapak yang berharga mobilnya ya. Jadi tiap hari dilap, dibersihin, diliatin, disentuh. Ada istri yang berkata, mobil diliatin, mobil dilap, saya nggak pernah disentuh. Ya, ibu-ibu mungkin yang berharga perhiasannya, ya perhiasan udah ditaruh di tempat safety box, ya tapi sehari sekali dibuka lihat lagi, masih ada. Kenapa? Karena itu berharga buat ibu-ibu. Ya. Kita berharga. Ya Tuhan, sebabnya Tuhan mau menjaga kita, Tuhan mau melindungi kita, Tuhan mau memelihara kita. Yakin? Bahkan dikatakan kita ini apa? Biji matanya Tuhan. Wow. Coba renungkan itu baik-baik. Biji mata Tuhan. Kita kan jaga mata kita ya kan. Ada sedikit debu aja kita udah langsung tutup mata kita, kelip ya. Kita di hadapan Tuhan seperti demikian. Milik Tuhan. Bilang dulu saudara-saudara, kamu milik Tuhan. Ya. Kamu kepunyaan Tuhan karena kamu berharga. Ya. Saudaraku, itu yang pertama kita ini buatan Allah, kita ini kepunyaan Allah.
Ya, kalimat selanjutnya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Wow. Saudaraku, apa artinya kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Artinya saudaraku bahwa kita ini ciptaan yang baru. Kita ini ciptakan bukan sembarangan. Di dalam Kristus Yesus. Artinya, apa yang Kristus miliki, itu juga yang kita miliki. Karakter-karakter Kristus itu juga ada pada kita. Sebab siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Saudaraku, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya, senantiasa kita ada di dalam Dia. Ya, apa yang Yesus miliki, kita miliki. Karakter Kristus yang paling menonjol apa, saudaraku? Apa? Kasih. Itu sebabnya Dia berkata kepada kita, hendaklah kamu apa? Saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Bisa nggak saudaraku kita mengasihi seperti Kristus mengasihi? Nggak bisa kalau kita kekuatan sendiri. Tapi kita bisa melakukannya kalau kita ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Dulu tanpa Kristus kita tidak punya harapan. Dulu tanpa Kristus kita tidak punya keselamatan. Dulu tanpa Kristus kita dimurkai. Ya, karena kita orang berdosa. Tetapi karena kita sekarang ada di dalam Kristus. Maka seperti Bapa mengasihi Yesus, demikian juga Bapa mengasihi kita. Haleluya. Ya, saya senang dengan kalimat ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa yang Yesus punyai, kita punyai. Karena kita ada di dalam Kristus. Ada begitu banyak kata-kata di dalam Kristus, di dalam darahnya, di dalam namanya, ya, di dalam kuasanya, di dalam kebenarannya. Itu semua menggambarkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Hari saudaraku, saya mau ajak kita membaca beberapa ayat saja ya, yang menunjukkan bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7 tadi, 17 tadi sudah saya ucapkan ya. Kita semua tahu ayat ini, di dalam PMK pasti kita baca ayat ini selalu ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru ya. Baru di sini adalah kainos, baru. Itu berbicara tentang kualitas, berbicara tentang karakter ya. Jadi kita yang ada di dalam Kristus, kita punya kualitas Kristus. Halo? Ya, kita yang ada di dalam Kristus, kita punya karakter Kristus. Yang lama sudah berlalu. Ya, yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita menerima anugerah hidup yang baru. Ya, hidup di dalam Kristus. Oke. Yang lain. Ayat yang lain. 2 Timotius 1 ayat 9. Boleh sama-sama kita baca? 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Di mana? Dalam Kristus Yesus. Kapan? Kapan? Sebelum permulaan zaman. Coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Bahwa Bapak Ibu dan saya, Tuhan selamatkan, Tuhan panggil, dan Tuhan telah pilih kita di dalam Kristus Yesus. Sebelum permulaan zaman. Jadi jauh sebelum Bapak Ibu dan saya ada dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah memilih kita. Halo? Saudara biasa aja dengar kata-kata ini. Tuhan telah memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Ya.
Saya bersyukur sekali saudaraku. Karena kalau bukan Tuhan yang memilih saya, hari ini saya nggak ada seperti ini saudaraku. Ya, hidup saya dulu kurang lebih sama seperti Pak Nathan lah. Saudara udah dengar kesaksian di beliau, ya kurang lebih sama lah. Ya. Jadi saudaraku, karena Tuhan memilih saya, hari ini saya ada seperti ini. Saya bersyukur Bapak Ibu juga sudah dipilih Tuhan dari semula sehingga kita boleh ada saat ini bersama-sama. Amin. Ya. Saudaraku, kita lihat, kita dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, untuk apa kita diciptakan? Ya. Saudaraku, Mike ini diciptakan untuk apa? Untuk pengeras suara ya, supaya suara saya bisa terdengar sampai di belakang. Ya, kalau saya nggak pakai mic, Chris, bisa kedengaran juga, tapi sayup-sayup ya. Nah ada seorang ibu, dia lihat mic ini, dia lihat, wih bagus ya. Ini kayak ada di rumah saya nih. Ya, dia bawa pulang saudaraku mic ini. Buat apa saudaraku? Ngulek sambal. Ya, buat ngulek sambal. Bisa? Bisa rusak mic-nya. Ya, karena mic ini diciptakan bukan buat ulek sambal. Ya, sambal bisa sih diulek pakai ini juga. Tapi ini diciptakan bukan buat ulek sambal. Tapi supaya suara saya bisa terdengar dengan jelas, dengan baik. Kita punya handphone. Amin. Buat apa Pak handphone ini diciptakan? Untuk bisa telepon ya. Untuk bisa kirim WA. Jadi nggak penting mereknya apa. Mau Samsung, mau iPhone, mau apa lagi. Xiaomi. Istri saya suka godain saya. Kamu punya handphone bagus. Cuma bisa buat telepon sama WA. Beli aja yang murah. Ya, karena ini handphone warisan ya. Biasa anak-anak saya ganti handphone, bapaknya terima warisan bekas. Ya, tapi ya bermanfaat. Dan kalau handphone yang kita punyai, merek bagus, harga yang mahal, tapi nggak bisa buat telepon, nggak bisa buat kirim WA, bukan handphone namanya. Mainan. Bapak Ibu pakai jam tangan? Pakai arloji? Untuk apa jam tangan ini diciptakan? Pak Devi ciptain jam Bapak Ibu, Pak Devi buat apa? Buat lihat waktu aja. Buat menentukan waktu yang tepat. Sekarang jam 11:24. Tapi kalau jam ini nggak bisa menentukan waktu yang tepat, mau mereknya Rolex pun, dia bukan jam, bukan arloji, dia perhiasan. Nah, firman Tuhan berkata di sini, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk apa? Sama-sama dengan saya, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang bagaimana? Perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum Bapak Ibu dan saya diselamatkan Tuhan, Tuhan sudah siapkan pekerjaan-pekerjaan baik buat setiap kita, bahkan juga buat komunitas kita di dalam gereja lokal ini, maupun juga dalam komunitas sel di mana kita ada. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Nah, kata sebelumnya ini bermakna semula. Kita bisa melihat itu nanti. Ya, Bapak Ibu bisa nanti di dalam komsel atau di keluarga bisa sharing lagi baca Kejadian 1 itu. Bagaimana Tuhan merencanakan menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan di dalam sidang ilahinya, Tuhan berkata, marilah kita atau baiklah kita menciptakan manusia. Ya, serupa dengan gambar kita, supaya mereka berkuasa yang atas ikan-ikan, atas burung-burung dan sebagainya. Saudaraku, tujuan Tuhan menciptakan kita manusia adalah untuk berkuasa. Kata berkuasa itu
bukan berbicara tentang ya yang semena-mena berkuasa, memerintah ini dan itu, bukan. Tapi kata berkuasa di situ artinya adalah memelihara, ya, melayani, melindungi ciptaan Tuhan yang lain. Itu sebabnya ketika Adam sudah diciptakan oleh Tuhan, Adam ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Ngapain Adam di Taman Eden? Firman Tuhan katakan, Adam ditempatkan di Taman Eden dan Tuhan berikan perintah untuk dia mengusahakan, mengelola, dan memelihara Taman Eden. Karena di Taman Eden itulah Tuhan mulai melakukan apa yang menjadi rencananya untuk memberkati dunia ini, memberkati semua ciptaannya. Ya, mengelola, memelihara, mengusahakan, saudaraku. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya untuk kita. Ya, Adam gagal. Ya, Adam gagal, Hawa dengan Hawa gagal. Jadi mereka akhirnya nggak bisa meneruskan atau menyelesaikan apa yang Tuhan tetapkan, melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena setelah mereka punya anak, kakak membunuh adik. Ya, membunuh pekerjaan baik. Ya, sebenarnya Tuhan mau kan saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling iri hati, bukan saling cemburu, bukan saling ya marah-marah. Ya, Adam dan Hawa gagal. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Amin. Dan itu sebabnya Yesus datang, dikatakan sebagai Adam yang kedua. Dan dia menebus Bapak, Ibu, dan saya untuk kita boleh kembali melakukan pekerjaan baik yang Bapa sudah sediakan sebelumnya. Itulah tujuan kita ada hari ini di sini. Itulah tujuan Bapak Ibu ada di Komsel-Komsel. Ya, itulah tujuan Allah menyelamatkan saudara ada dalam keluarga-keluarga supaya kita semua boleh kembali melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah sediakan sebelumnya. Ya. Hari kita akan lihat ya beberapa ayat firman Tuhan, apa yang Yesus Tuhan juga katakan untuk kita berkenaan dengan perbuatan baik. Ya. Karena kita semua ada di sini, kita mau bersama-sama menjadi sebuah komunitas. Ya, ya, saya senang dengan apa yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu di sini lewat para pemimpin, para penatua. Kita punya fokus tahun 2024 apa? Komunitas yang disukai. Ya, karena ini terinspirasi dari firman Tuhan. Bagaimana saudaraku, ya gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Coba bayangkan, ya GPI, GC Mall disukai oleh semua orang. Komsel Bapak Ibu disukai oleh para tetanggamu. Karena itu adalah tujuan Tuhan buat kita. Itu sebabnya dikatakan karena mereka disukai oleh semua orang, maka Tuhan menambahkan. Tiap hari Tuhan menambahkan jiwa baru. Ya, hari ini ya jam ibadah ini ada beberapa bangku kosong. Ya, kalau tadi ibadah satu lebih banyak yang kosong. Tuhan bisa aja saudaraku melakukan satu gerakan sehingga orang-orang yang ada di luar sana yang belum percaya bisa datang menjadi percaya. Tapi Tuhan tidak melakukan itu atau Tuhan belum melakukan itu. Karena Tuhan sudah pilih Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan pekerjaan baik sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kita akan lihat satu firman Tuhan di dalam Matius ya, pasalnya yang kelima. Apa yang Yesus katakan kepada murid-murid dan kepada orang banyak yang mengikutinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita diselamatkan untuk kita melakukan
pekerjaan baik. Jadi bukan melakukan pekerjaan baik supaya kita diselamatkan. Ya, tapi kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Ya, bukan untuk diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu kita bisa melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Itulah saudaraku beda kita ya. Saudaraku, ada yang percayai bahwa melakukan baik supaya dia diselamatkan, supaya dia masuk surga. Enggak. Kita diselamatkan supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Masuk surga pasti kalau kita tetap ada di dalam Yesus. Ya, enggak meninggalkan dia, enggak murtad, saudaraku. Kita lihat Matius pasal yang kelima. Ayat 13-nya, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Ya, kita semua mengerti ya tentang fungsi garam, tentang manfaat garam, ya kegunaan dari garam. Ya, ibu-ibu lebih mengerti lah, ya. Garam itu untuk menyedapkan makanan kita, masakan, ya. Garam juga untuk mengawetkan, ya, untuk mengawetkan ya ikan atau daging, saudaraku. Ya, garam juga bisa dipakai untuk obat dan ada lagi yang manfaatnya yang lain. Jadi kita ini komunitas yang hari ini ada di dalam ya rumah Tuhan. Salah satunya Tuhan mau pakai kita juga untuk membuat ya orang-orang di luar sana, kota ini juga nyaman, aman, dan enak. Ya, kota ini tetap bisa diberkati Tuhan karena ada gereja Tuhan yang menjadi berkat di kota ini. Oke. Lalu lanjut ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini? Bagaimana saudaraku kita menerangi dunia ini? Di dalam ayat 16 ini Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Jadi bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini? Caranya, lakukan apa yang baik. Berbuat baik seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, ada ayat berkata begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Kalau ada hari ini Bapak Ibu, saudara, ada orang yang merugikan saudara, orang yang melukai saudara, orang yang mengecewakan saudara. Firman Tuhan katakan, kasihilah dia dan berdoalah untuk dia. Ya, nanti baca dalam Matius pasal yang kelima ayat selanjutnya. Ya, ayat-ayat yang selanjutnya Yesus memberikan perintah untuk kita mengasihi dan berdoa untuk musuh kita, untuk orang-orang yang melukai kita. Itu perbuatan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika kita melakukan itu, firman Tuhan berkata, Bapamu di surga dipermuliakan. Kita semua ingin memuliakan Bapa di surga. Ya, itu bukan hanya sebuah nyanyian. Ya, namamu dimuliakan, kemuliaan bagimu Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatan kita, itulah yang memuliakan Bapa di surga. Bukan nyanyian kita, saudaraku. Ya, bukan kata-kata kita yang dalam nyanyian yang memuliakan Bapa di surga. Tapi apa yang kita perbuat, yang kita perkatakan dengan sesuai firman Tuhan, itulah membuat Bapa dimuliakan.
Ya. Jadi bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini adalah dengan berbuat baik. Ya. Saya mau ajak kita melihat dari mana kita mulai ya melakukan perbuatan baik. Bagaimana dari mana kita memulai menjadi terang bagi dunia ini. Ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua siapa? Semua orang di dalam rumah itu. Jadi artinya, saudaraku, Bapak Ibu, kita memulai menjadi terang dunia ini dimulai dari keluarga kita. Memang tidak mudah, saudaraku, menjadi terang dalam keluarga ya. Karena mereka tahu siapa kita. Ya. Ketika saya bertobat, ya puji Tuhan, saya bertobat, orang tua saya bilang begini, ya saya katanya angat-angat tai ayam. Saya nggak tahu apa dia pernah ngerasain angatnya tai ayam, tapi dia bilang saya angat-angat tai ayam, artinya ya karena saya dulu hidupnya orang tidur saya di luar, ya orang kerja saya di dalam tidur, jadi terbalik jamnya. Ya. Jadi itu hidupnya ada terserah kamu mati hidup terserah kamu, kira-kira begitu ya. Tapi ketika saya bertobat, saya jadi betah di rumah, saudara. Diam di rumah, banyak waktu saya mulai berdoa, baca Alkitab yang dulu saya nggak pernah baca kecuali ketika Natal dengar firman Tuhan. Ya, tapi saya mulai coba baca. Tapi saya dibilang hangat-hangat ayam. Ya, tantangan saudaraku, dan waktu saya dengar itu saya bilang, Tuhan, ya mungkin saya nggak bisa jadi saksi buat keluarga saya karena mereka tahu siapa saya. Tuhan pakai siapa aja lah ya untuk boleh melayani mereka. Tapi suatu waktu adik-adik saya minta ikut sama saya. Kamu mau, saya waktu itu masih dalam persekutuan saudaraku. Ya, waktu itu gereja kami belum jadi gereja seperti sekarang, masih persekutuan doa. Mereka mau ikut, saya bilang, boleh ikut. Lalu saya tanya, kenapa sih kamu orang mau ikut? Lalu mereka bilang, iya, Papa suruh kami ikut kamu supaya kami juga berubah. Jadi dia lihat saya berubah, tapi dia nggak mau akui bahwa saya berubah. Ya, jadi dia bilang, saya angat-angat ayam. Ya, ada paman saya datang ke rumah, tinggal di rumah kami beberapa hari, dia dengar saya berdoa, saya karena berdoa buat jiwa-jiwa nangis, saudaraku. Dia bilang, wah sudah sesat nih, kenapa yang berdoa nangis-nangis gitu ya. Saudaraku, mereka belum mengerti ya emang. Tapi puji Tuhan, hari lepas hari, tahun lepas tahun, Tuhan selamatkan satu demi satu. Dan hari ini, ya keluarga inti saya semuanya sudah di dalam Tuhan. Ya, saudara. Karena Tuhan yang mengubahkan saya, saudara. Tuhan pilih saya untuk saya berubah dan melakukan yang baik. Ya, saya dulu benci sama papa saya. Saya hampir mau duel dengan dia, saudaraku. Karena dia mau pukul saya, waktu itu saya udah ya punya banyak koleksi pisau. Saya mau ajak dia duel, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak izinkan itu terjadi. Karena mama saya memisahkan kami. Itu kejadian tahun 80. Setahun kemudian Tuhan pertobatkan saya. Jadi saudara, saya bersyukur. Ya, semua karena anugerah. Semua karena kasih sayang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari inilah Tuhan mau kita ada hari ini menjadi terang mulai dari rumah kita. Ya, suami istri saling mengasihi. Ya, saya bersyukur dari bulan Mei kemarin, ya Mei, Juli dan kemarin September, beberapa keluarga di dalam jemaat GPI di Simol dan juga Geraha Mas boleh bersama-sama kami mengikuti kelas Married Forever. Berapa banyak boleh saya lihat Bapak Ibu tangannya? Ya, wow, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu ini ya.
Kita doakan mereka, saudaraku, karena saya percaya ini benih. Ya, ketika keluarga kita dipulihkan Tuhan, maka kota kita juga akan dipulihkan Tuhan. Amin. Ketika keluarga kita mulai, saudaraku, mempraktekkan firman Tuhan, maka kota ini juga akan diberkati Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini, Allah juga kesejahteraan kita. Ya, semua, saudaraku, apa yang kita harapkan terjadi di kota ini dalam hidup kita, itu juga untuk kota ini, saudaraku. Ya, jadi mulai dari rumah kita. Ya, anak-anak muda, anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, saudaraku. Lalu kemudian kita baca lagi ayat yang ke-14. Ya, tadi kita mulai dari rumah kita. Ya, lalu ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudaraku, mulai dari rumah kita, ya, kita menjadi berkat, kita melakukan apa yang baik. Lalu kemudian juga itu keluarga jasmani, tapi juga ada keluarga rohani, ya. Di dalam keluarga rohani, di dalam gereja ini adalah keluarga rohani kita. Komsel kita adalah keluarga rohani kita. Ya, dan kita semua punya karunia-karunia yang Tuhan percayakan untuk kita bisa saling, ya, saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menasihati, dan saling-salingnya yang lain dengan karunia-karunia kita, sehingga komunitas kita menjadi komunitas yang disukai. Amin. Ya. Nah, dikatakan menjadi terang dunia bagi kota. Mari saudaraku, kita mau berbuat baik buat kota kita. Ya, bisa dengan berbagai banyak cara. Ya, apakah kita melakukan, saudaraku, ya, bakti sosial dengan mungkin membawa tim, ya, kesehatan untuk kita datang kunjungi beberapa daerah-daerah di Pulau Batam ini yang, ya, dikenal rumah liar, ya, ruli. Ya, kalau di Jakarta kami lakukan di tempat-tempat kumuh. Ya, banyak tempat-tempat kumuh itu di Jakarta disebutnya tanah garapan, jadi banyak orang yang tinggal di situ, dan banyak dari antara mereka yang hidup di dalam kesukaran. Kesukarannya apa? Karena mereka banyak anak-anak yang kurang gizi. Dan saudara, akibat dari kurang gizi, mereka menjadi orang yang lemah secara fisik, tapi juga lemah secara intelektual. Ya, apa yang bisa kita lakukan. Dan puji Tuhan, dari apa yang kami lakukan, ada banyak orang dari latar belakang yang mayoritas mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan bisa pakai Bapak Ibu gereja ini, komsel Bapak Ibu juga untuk melakukan perbuatan baik buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ya, mungkin tetanggamu sedang dalam kesukaran, mungkin sedang sakit, ya, saudara kunjungi dia, besuk, doain. Jarang orang sakit gak mau didoain, saudara. Kan orang sakit kalau ditanya mau didoain Pak, terus mau. Setelah itu, setelah dia percaya apa enggak, itu urusan dia. Tapi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, saudaraku, menjadi terang bagi kota ini. Jadi mari kita sama-sama sebagai komunitas yang ada di dalam gereja ini, kita mau menjadi berkat mulai dari rumah kita, kemudian kepada kota kita. Saya ajak kita baca Efesus lagi ayat yang pasal kedua ayat 10 ini, kalimat yang terakhir. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa artinya hidup di dalamnya? Bapak Ibu, hidup sehari berapa jam? Berapa jam sehari? 24 jam. Berapa hari seminggu? 7 hari. Berapa hari setahun?
selama kita hidup, Tuhan mau kita hidup di dalam panggilannya melakukan pekerjaan baik. Di tempat saudara bekerja, di tempat saudara berbisnis, lakukan apa yang baik. Ya, anak-anak muda di sini, dalam pergaulanmu, lakukan apa yang baik. Jaga kekudusan hidupmu. Ya, saudaraku, jangan biarkan hidupmu ya dirusaki oleh yang najis. Karena hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau saudara menjadi saksinya. Bagaimana saudara bergaul dengan lawan jenis, saudara menjaga kekudusan. Kalau saudara sedang bangun hubungan dengan lawan jenismu, kalau itu dia adalah pasangan yang akan menjadi suami atau menjadi istrimu, hormati dia. Berbuat baik kepada dia, yaitu menjaga dia dalam kekudusan. Amin. Orang-orang muda di sini yang belum menikah. Amin. Ya. Saudaraku, kita mau hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Jadi berkat, jadi saksinya bagi komunitas-komunitas yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara datang nanti kepada Tuhan. Dan saudara mau apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan apa yang saudara juga mau lakukan supaya Tuhan dipermuliakan. Mari katakan nanti kepadanya lewat lagu ini saudaraku. Kalau saudara nanti sepakat dengan lagu ini, saudara boleh bernyanyi sambil berdiri di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara setuju dengan lagu ini, ya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Tuhan, Engkau dengar. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya mau jemaat saja dengarkan suaramu sendiri, janjimu kepada Tuhan, katakan, kalau kepada Tuhan, selama aku hidup ya Tuhan, ini janji kami kepadamu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kami mau taat akan perintah-Mu. Siang ini kami sudah dengar firman-Mu, bahwa kami adalah ciptaan Kristus. Kami diciptakan, diselamatkan, ditebus dengan darah-Mu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan bahkan sebelum kami ada di dunia ini. Dan kami sadar Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karenanya Tuhan, biarlah kami seperti Rasul Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang aku jalani adalah hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Karena itu Tuhan, bukan lagi keinginan kami yang menguasai hati dan pikiran kami, tapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Keluarga, pekerjaan, bisnis, semua yang ada pada kami adalah titipan Tuhan. Karena itu kami mau Tuhan memuliakan Engkau dengan hidup kami. Inilah janji kami Tuhan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, terimalah anugerah, berkat, damai sejahtera daripada Bapa Surgawi turun atas setiap kita. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap hidup saudara. Berkat Tuhan turun atas hidupmu, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaan, bisnismu, diberkati Tuhan. Dan setiap persembahan yang kau berikan dengan tulus hati, dengan sukacita, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan pembangunan, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.
ikut firman